Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini kembali dapat melanjutkan pengajian kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga duduknya kita di majelis ilmu ini, di pengajian ini menjadi duduk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal saleh yang akan mengisi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, sehingga tidaklah kita selesai dari pengajian ini kecuali bertambah keimanan dan ketakwaan kita dan diampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqomah, tetap teguh di atas jalan agama ini, dan semoga keteguhan dan keistiqomahan itu diberikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita akan membahas atau mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu dalam susunan mushaf surah yang ke-9. Dan yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran, nanti sampai kepada yang 9 itu At-Taubah. Adapun ayat yang akan kita bahas itu adalah ayat yang ke-36. Ayat 36 nanti kemudian kita akan jelaskan dan kita akan tadabburi makna-makna apa saja yang bisa kita petik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan suci, ada 4 bulan mulia, ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kalian sendiri di dalam ke-4 bulan itu. Coba kita tadabburi sedikit, kita coba gali makna-maknanya. Pertama, ayat ini menegaskan inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ini sebagaimana kita ketahui, ya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, ini sudah menjadi hukum alam. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh, sudah ditetapkan Allah ya pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Dah memang ketentuan Allah 12 bulan dalam setahun. Ya, kalau namanya itu dimulai dengan Muharram kemudian ditutup dengan Zulhijjah, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu Allah pilih. Tentu saja setelah bulan Ramadan ya. Jadi bulan yang istimewa tetap bulan Ramadan. Tapi di luar bulan Ramadan itu ada 4 bulan suci lagi, 4 bulan mulia. Nanti kita akan sebutkan. Dzalikat dinul qayyim. Itulah ketetapan dinul qayyim, agama yang lurus, yakni agama Islam. Maka apa pesan Allah Subhanahu wa taala? Pesan Allah Subhanahu wa taala, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian ya di dalam 4 bulan itu menzalimi atau menganiaya diri kalian sendiri. Artinya kita dilarang berbuat zalim di dalam ke-4 bulan itu. Baik, kita akan jelaskan dulu apa 4 bulan yang dimaksud. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Cuma Al-Quran tidak menyebut 4 bulan itu 4 bulan apa saja. Maka kita harus berusaha untuk mencari tafsirnya. Tafsir itu apa sih? Gampangnya penjelasannya. Dan tidak boleh kita menafsirkan sendiri. Bagaimana cara menafsirkan ayat itu? Yang pertama, menafsirkan ayat itu adalah dengan ayat juga. Misalnya satu ayat dijelaskan di dalam ayat yang lain, ada enggak? Karena kadang sebagian ayat itu begitu, satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Ini tafsir ayat dengan ayat. Kalau kita tidak menemukan ayat menjelaskan dengan ayat, lalu apa yang harus kita lakukan? Cari penjelasannya di dalam hadis. Karena hadis itu bersumber dari Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Tentu Rasulullah lah yang paling paham tentang apa kandungannya. Ketika disebutkan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci, ada 4 bulan mulia, ada 4 bulan haram. Apa 4 bulan itu? Nah, ada penjelasannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari sahabat, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa di situ? Di dalam sabdanya itu dikatakan as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan mulia. Nah, ini sama dengan ayat ini, tapi ada kelanjutannya. Salasatun mutawalliyatun. Dari 4 itu 3 bersambung, mutawalliyat, berurutan. Apa saja bulan itu? Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 1 Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Kita hari ini bulan apa nih Pak? Dzulqa'dah ini sudah. Syawal kita dah habis. Dzulqa'dah. Ya, ini masuk Dzulqa'dah sudah. Artinya sudah masuk bulan ini, bulan suci, bulan mulia ini. Dan satu lagi bulan Rajab. Bulan Rajab kan nanti. Bulan Rajab itu bulan yang kata Nabi, alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab itu berada di antara bulan Jumada, bulan Jumadil Akhir maksudnya, dan bulan Sya'ban, tengahnya dia. Setelah Jumadil Akhir, sebelum bulan Sya'ban itu bulan Rajab. Nah, makanya saya membahas ini kenapa? Karena kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah ini, ya. Bulan Dzulqa'dah sudah termasuk bulan suci ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mengetahui
ini adalah bulan mulia, inilah bulan suci, bulan istimewa. Lalu pertanyaannya, memangnya kenapa? Ada apa keistimewaannya? Yang namanya istimewa itu kan beda. Lalu apa perbedaannya dengan bulan-bulan yang lain? Nah, kita cari lagi penjelasannya. Setelah menjelaskan dengan hadis, maka penjelasan yang berikutnya yang penting juga untuk kita lacak, untuk kita pelajari adalah penjelasan sahabat, yakni sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penjelasan sahabat itu begitu penting? Karena sahabat ini hidup di zaman ketika ayat itu turun. Ketika At-Taubah ini turun, ayat 36 ini kan sahabat hidup. Kalau kita kan jauh. Ya, sahabat itu menyaksikan. Dan sahabat itu mendapatkan penjelasan tentang ayat itu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat jelas kalau penjelasan mereka yang kita ambil. Apalagi memang Nabi menjamin, kata Nabi, ya, sebaik-baik zaman adalah zamanku, yakni yang dimaksud adalah zamannya sahabat, zaman terbaik. Nah, di antara sahabat yang menjelaskan tentang At-Taubah ayat 36 ini adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu memang ulama di kalangan sahabat yang memang ahli di dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran. Nah, terkait dengan ayat 36 ini beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan 4 bulan yang haram, yang mulia ini dan menegaskan kemuliaannya. Allah juga menjadikan dosa pada bulan tersebut lebih besar. Demikian pula pahala amal saleh pada bulan tersebut menjadi lebih besar. Nah, ternyata berdasarkan penjelasan ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa 4 bulan ini istimewa? Sebab setiap amal saleh yang dikerjakan pada bulan-bulan tersebut lebih istimewa dibandingkan dengan bulan yang lain. Kalau bulan Syawal kita baca Al-Quran, pahala bagus. Tapi kalau di bulan yang 4 ini lebih istimewa lagi. Tentu kita tidak bicara bulan Ramadan, karena bulan Ramadan Syahrul Mubarak lebih istimewa lagi, ya. Dan memang demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, memilih waktu-waktu tertentu untuk melipat gandakan amal. Karena begini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya itu memilih dalam 24 jam sehari semalam itu ada sepertiga malam yang akhir yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih, istimewa kita beribadah pada sepertiga malam yang akhir. Kemudian dalam satu pekan itu ada 7 hari. Allah Subhanahu wa ta'ala pilih satu hari yang menjadi hari istimewa, Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama, yakni hari Jumat. Dalam 1 tahun Allah pilih juga 1 bulan, yakni bulan Ramadan. Cuma kita harus ingat, selain bulan Ramadan jangan lupa ada lagi 4 bulan istimewa, ya, yakni 4 bulan yang kita sebutkan tadi. Nah, kalau saya biasanya ini memanfaatkan untuk mengingatkan kepada saya pribadi dan pada kita semua pada umumnya, karena ini bulan istimewa, ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan amal soleh kita.
Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kan begini. Waktu bulan Ramadan itu grafik amal soleh kita tuh sedang memuncak, Pak. Semangatnya itu bulan Ramadan. Nggak ada kalah bulan Ramadan. Ya, coba kita rasakan. Coba bulan Ramadan tuh kita duduk, sekali duduk bisa menghabiskan 1 juz, 3 juz itu biasa di bulan Ramadan, bisa kita. Tapi di luar bulan Ramadan kan susah. Nah, ini grafik amal soleh kita meningkat. Tapi selepas bulan Ramadan itu agak merosot, agak turun. Bulan Syawal itu agak turun. Ya. Nah, jangan biarkan ini terjun bebas amal soleh kita. Begitu grafiknya mulai menurun, masuk Dzulqa'dah, karena ini bulan istimewa, mulai kita tingkatkan lagi. Walaupun mungkin tidak bisa sama dengan Ramadan. Kalau ibarat tadi bulan Ramadan itu di poin 10, ya, di bulan Syawal itu turun sampai 6, Pak. Nah, kita naikkanlah 7, 8, syukur-syukur bisa 9. Walaupun nggak bisa menyaingi Ramadan, nggak bisa. Ya, ini kesempatan bagi kita. Kenapa? Karena memang dilipat gandakannya amal, karena ini adalah bulan mulia. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harusnya bersemangat. Ya. Bersemangat untuk mendapatkan kesempatan ini, bonus ini. Sebab coba kita muhasabah. Coba kita sedikit merenung, Pak. Kita ini dalam keseharian kita, kalau kita bandingkan antara dosa dengan pahala, kira-kira banyak mana? Yakin saya banyak dosa kita. Kalau seandainya, ini seandainya, ini seperti 2 neraca timbangan. Sebelah kanan itu pahala, sebelah kiri itu dosa. Dan dihitung satu-satu. Setiap kita melakukan 1 dosa, dihitung 1. Kebaikan dihitung 1 juga. Melakukan dosa diisi lagi 1. Kemudian kebaikan diisi 1. Kira-kira neraca dosa dengan neraca pahala itu lebih banyak mana? Yakin kayaknya banyak dosa, Pak. Ya, banyak dosa. Maka oleh sebab itu apa? Jadi pahala kita nih, amal soleh kita ini tidak bisa biasa untuk melebihi dosa kita itu. Padahal kita ini kan intensitas berbuat dosa kita sering. Padahal untuk masuk surga itu kan timbangan kebaikannya harus lebih banyak dibandingkan dengan dosa, harus lebih berat kebaikannya dibandingkan dengan kesalahannya. Nah, maka untuk menutup dosa-dosa kita itu perlu kita percepatan amal ini. Percepatan amal ini dengan dilipat gandakan begini. Saya pernah ditanya ketika pengajian di salah satu perkantoran, Pak Ustadz, dia tanya, ya, kurang lebih itu saya pastinya lupa ingat, tapi intinya saya masih ingat. Saya ini baru ngaji, Ustadz, maksudnya baru ikut pengajian, baru mulai dekat dengan agama. Usia saya sekarang 50 tahun. Ya. Mungkin baru kurang lebih setahun mendalami agama, baru tertib sholat dan lain sebagainya. 49 tahun, ya, itu banyak dosa. Anggaplah, ya, mungkin 10 tahun masa anak-anak, masa sebelum balik 39 tahun ngelakukan dosa. Ini baru setahun taubat. Terus dia bilang kurang lebih itu kalau saya mati, Pak Ustadz, kan lebih banyak dosa saya dibandingkan dengan
amal soleh saya. Tuh gimana caranya supaya saya ini bisa selamat? Tapi sebelum saya menjawab, ini pertanyaan ini luar biasa. Orang takut dengan dosanya. Nah ini banyak yang sudah nggak takut dengan dosa, Pak. Ya, luar biasa. Saya menjawab itu kurang lebih untuk memotivasi begini. Satu, itulah bersyukurnya kita, Allah itu maha baik. Kalau orang bertaubat dengan taubatan nasuha, itu dosa-dosanya akan diampuni. Nah, kemudian di sisi yang lain, saya bilang amal salah itu tidak sama seperti dosa. Yang dosa kalau dikerjakan satu, ya dicatat satu. Tapi amal saleh itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal soleh itu kan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan kalau amal seperti puasa itu bighairi hisab, amal-amal yang kesabaran itu bighairi hisab. Maka insya Allah kalau dia setahun melakukan amal soleh tapi betul amal solehnya banyak, itu satu. Yang kedua, manfaatkan waktu-waktu istimewa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ya, di antaranya tadi sepertiga malam, di antaranya itu hari Jumat, di antaranya bulan-bulan yang istimewa, termasuk yang kita bahas ini, bulan semacam ini, bulan Dzulqa'dah. Ini kesempatan bagi kita. Karena kalau kita tidak ngejar bonus-bonus pahala itu, Pak, ya biasa-biasa saja amal kita. Kalau kita ibaratnya punya target untuk menabung yang banyak, kalau kita bekerja cuma yang mengharapkan pendapatan yang rutin saja, kayaknya lama itu terkumpul. Maka bagaimana kita cari tambahan, kita cari bonus. Maka begitu juga pahala kita ini, carilah bonus-bonusnya. Nah bonusnya dilipat gandakan itu pada bulan-bulan yang disebutkan tadi. Lebih nanti bulan Dzulhijjah itu lebih punya keistimewaan lagi. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mesti kita ingat, bukan hanya kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan, tapi waspada, dosa-dosa juga kalau dilakukan di bulan-bulan mulia ini juga dilipat gandakan, dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Kenapa? Karena merusak kemuliaan dan kesucian bulan ini. Maka kuncinya kita kalau berada di bulan ini, perbanyak amal soleh kita dan jauhi, tinggalkan dosa-dosa itu. Spesifik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini mengingatkan kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian mendolimi diri kalian di keempat bulan tersebut. Nah, yang bahaya di sini artinya adalah kedzaliman. Kedzaliman ini adalah satu bentuk yang sungguh sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, ya, itu menyebutkan, ya, jadi kalau hadis qudsi itu dia hadis tapi berupa kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perkataan Allah di dalam hadis itu? Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku ini telah mengharamkan kedzaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tudzalimu, maka aku pun mengharamkan kedzaliman itu terhadap sesama kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Nah, yang ingin saya fokuskan adalah larangan berbuat dolim.
Zalim itu apa sih? Zalim itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, definisi gampangnya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Allah mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Artinya apa? Allah saja tidak berbuat zalim, padahal Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kaya, ya. Allah itu maha segala-galanya, tapi Dia tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Lalu apa alasannya? Kita yang tidak punya kekuasaan apa-apa di muka bumi ini, yang hakikatnya kita ini miskin kecuali pemberian Allah, hakikatnya kita tidak punya apa-apa kecuali hanya yang diberikan Allah. Lalu apa alasannya kita untuk berbuat zalim? Tentu tidak pantas kita untuk berbuat kezaliman itu. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman itu paling tidak secara umum bisa kita bagi dalam dua bentuk. Kezaliman yang pertama itu adalah kezaliman kepada diri sendiri. Zalim itu bukan hanya kita menyakiti orang lain, kita mengambil hak orang lain, yaitu zalim juga, kezaliman juga. Tapi ada kezaliman yang sebenarnya kezaliman itu kita lakukan kepada diri kita sendiri, ya. Apa itu diantaranya? Di antara bentuk kezaliman kepada diri sendiri itu adalah melakukan kesyirikan, yakni mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk bentuk kezaliman. Bahkan itu adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia memberikan pengajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Nah, kenapa kesyirikan itu disebut dosa yang amat besar, disebut kezaliman? Karena yang harusnya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, malah kita palingkan kepada selain Allah. Yang harusnya doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Yang Nabi berwasiat, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Tapi malah kita minta kepada pohon-pohon kayu, kita minta kepada kuburan-kuburan, kita minta kepada bebatuan-bebatuan, kita minta kepada benda-benda keramat. Ini kan salah tempat. Makanya disebut kezaliman, dan ini kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Kezaliman yang kita erat kaitannya dengan sang pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini besar sekali. Dan ya, kezaliman dalam bentuk kesyirikan ini tidak ada akan membawa manfaat apa-apa kecuali hanya kegelisahan dan ya ketidaktenangan saja.
Ya, jadi jangan dianggap orang yang kemudian melakukan kesyirikan itu malah justru tenang hidupnya, enggak. Ya. Orang yang minta kepada setan itu justru gelisah. Kan di ayat surah An-Nahl ayat 98 sampai dengan ayat 100 itu dikatakan, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an maka mohonlah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang tak kutuk. Kemudian di ayat 99-nya dikatakan, innahu laisa lahu sultan, innahu laisa lahu sultanan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Innama sultanahu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya sebagai pelindung dan orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Maksud saya begini, Pak. Orang-orang yang pakai pelindung-pelindung, penjaga-penjaga dalam bentuk jimat, dalam bentuk segala macam itu, ya, itu sebenarnya tidak ada kekuasaan setan yang bisa melindunginya. Ya. Tidak ada. Malah justru setan itu akan berkuasa mengendalikan atas orang yang menjadikan setan itu sebagai wali, sebagai pelindung. Makanya saya melihat ya orang-orang yang punya kebiasaan syirik dan lain sebagainya, yang kasihan tuh anak-anak keturunannya. Kami beberapa kali, Pak, di pesantren kita lihat anak ini baik, anak ini rajin sholat dan lain sebagainya, tapi kok seperti ada sesuatu, selalu diganggu, ya, sakit, tidak jelas sakitnya. Kita tanya di rumahnya pasti ada simpanan-simpanan, ya, ada sesaji-sesaji, betul, ya. Alhamdulillah sebagian anak itu bisa mendakwahkan kepada orang tuanya, Pak, ini nggak boleh. Kami tadi dapat cerita ada santri kami yang pulang, dinasihatnya orang tuanya, yang bentuk-bentuk segala macam jimat-jimat itu dikumpulkan, dimusnahkan semua, dan orang tuanya alhamdulillah sadar. Tidak ada keuntungannya, ya. Justru itu setan akan mempermainkan kita. Lihat, ya. Makanya yang punya jin nasab itu, ya, turun-temurun itu kayak begitu. Bukan kemudian dia malah tenang, dia malah justru gelisah, ya. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, bagaimana orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya gelisah hatinya. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut, rasa gelisah, tidak tenang. Apa penyebabnya? Bima asyraku billahi, disebabkan mereka mempersekutukan Allah, malam yunazzil bihi sultana, dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, ya. Makanya kita tidak usah, ya, kemudian pasang segala macam untuk mendapatkan ketenangan, nggak usah. Rumah kita supaya dijaga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk rumah ucapkan salam, baca bismillah, itu penjaga, Allah langsung yang jaga. Ketika meninggalkan rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, itu penjaga. Kita bacakan kemudian ayat kursi di situ, kita ngaji di situ, kita kemudian senantiasa baca surah Al-Baqarah di situ, hidupkan solat-solat sunnah di situ.
Makanya Nabi mengatakan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya kuburan itu bagaimana? Yang tidak pernah dilaksanakan sholat sunnah di dalamnya, rumah itu seperti kuburan. Yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, rumah itu seperti kuburan. Jadi itulah yang sejati, ya, perlindungan kita, ya, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah menggantungkan diri kita ini dengan tauhid, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala wali kita, pelindung kita, tenang hidup kita, Pak. Setan malah justru tidak kuasa. Kayaknya tadi kan setan itu tidak punya kekuasaan terhadap orang yang ahli tauhid, ahli iman. Contohnya siapa? Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu luar biasa. Nabi mengatakan Umar bin Khattab itu kalau lewat satu jalan, lalu di situ ada setan juga mau lewat, setan yang pindah, Pak. Takut ngelihat Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab nggak ngelihat dia. Kalau kita umpamakan kalau setan itu mau berpapasan, pindah blok, Pak, setan itu, Pak. Ya. Cari jalan lain, dia takut dia sama Umar bin Khattab. Penjelasan para ulama kenapa setan itu begitu takut, bukan karena Umar punya kesaktian dan sebagainya, karena kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba aja kalau udah mulai takut-takut apa segala macam, pasti hatinya itu gelisah. Ya, hatinya itu gelisah. Maka udahlah, Allah saja dagang, tidak usah pakai yang aneh-aneh, ya. Dan segala macamnya. Untuk jadi orang sukses, mau jadi pejabat, tidak usah pakai dukun-dukunan. Kenapa? Itu hanya akan menyiksa kita saja. Dan ini bentuk kezaliman yang paling besar. Fala tudzalimu, maka janganlah kalian, ya, saling mendolimi, jangan kalian berbuat zalim. Nah, kemudian kezaliman kepada diri sendiri itu selain berlaku syirik tadi, juga diantaranya adalah melakukan dosa dan maksiat. Makanya di dalam surah Ali Imran ayat 135 itu kan, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yasi'u ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, ya, au dzalamu anfusahum, mendolimi dirinya dengan berbuat dosa. Orang meninggalkan sholat itu kan dosa, itu sebenarnya sedang mendolimi dirinya sendiri. Orang maksiat, orang mabuk, itu mendolimi dirinya sendiri, ya. Itu sesungguhnya kedoliman. Kita disuruh meninggalkan itu. Nah, ini kita sering lupa. Kita tidak mau mendolimi orang lain, tapi sebenarnya kita mendolimi diri kita. Kan kadang orang gitu, nggak apa-apalah saya nggak sholat, yang penting saya nggak jahat sama orang lain. Iya, dia nggak sholat tuh, ya, bukan saja dia tidak jahat sama orang lain, tapi dia jahat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa haknya Allah tidak dilaksanakan? Kan di ibadah itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain mendolimi diri sendiri, yang kemudian kedoliman yang kedua adalah kedoliman kepada orang lain. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi sahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah, harta, kehormatan di antara kalian itu haram. Maksudnya tidak boleh diganggu, tidak boleh zalimi, sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ada tiga hal kepada orang lain tadi, ya. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Pertama, darah kaum muslimin tidak boleh ditumpahkan, ya. Tidak boleh kita menyakiti, apalagi sampai membunuh,
kaum muslimin ini dosa yang sangat besar. Kenapa dakwah kaum muslimin di dalam Islam itu mahal sekali. Ya, makanya kalau tak jadi pembunuhan hukumnya qisas. Kenapa ini sesuatu yang sangat mahal? Hari ini kita melihat dakwah itu begitu murah, bahkan tidak ada harganya. Kita melihat begitu banyak tak jadi pembunuhan-pembunuhan hari ini. Ya. Yang kedua, yang tidak boleh diganggu itu juga harta kaum muslimin. Harta kaum muslimin tidak boleh dizalimi, tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang hak. Bagaimana cara yang hak itu? Ya, melalui kemudian jual beli, kita transaksi antaradin, saling meridai, atau kemudian bentuk hadiah atau bentuk sedekah. Tapi tidak boleh kita mengambil atau menipu dan lain sebagainya tanpa sesuatu yang hak. Yang selanjutnya yang tidak boleh juga selain dakwah, harta adalah kehormatan. Kehormatan kaum muslimin tidak boleh diganggu. Makanya tidak boleh dihina, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh digibah. Saudara kita juga tidak boleh digibah. Dan ketahuilah, orang yang suka berbuat zalim inilah yang nanti disebutkan dia itu adalah orang yang bangkrut. Bangkrut itu apa? Muflis. Bangkrut itu dia datang di akhirat nanti bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, tapi waktu di dunia dia suka menzalimi orang lain, dituntut nanti maka pahalanya dikasihkan orang yang dizaliminya. Begitu masih tidak cukup, dosa orang itu ditransfer ke dia. Makanya orang yang bangkrut itu bukan saja orang yang kehabisan modal, modalnya habis, hutangnya numpuk. Orang yang bangkrut nanti di akhirat, kata Nabi, dia bawa pahala tapi pahalanya habis, dosanya malah numpuk. Nah, maka sekali lagi kita berada di kesempatan istimewa bulan Dzulqa'dah. Nanti dah lanjut bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan amal saleh kita tingkatkan ibadah kita, sekaligus jangan lupa tinggalkan segala bentuk kedzaliman, karena Allah berpesan, janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam keempat bulan itu. Mudah-mudahan ada faedahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP dakwah, kirim ke 0811 586 1331.